Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Septiani dengan NIM 2210112014 Di sini saya Clarissa Septiani akan mempresentasikan materi statistika modus atau ukuran tendensial sentral, kuartil, desil, dan persentil atau ukuran letak akan dibahas oleh Katarina. Yang pertama, kita akan membahas mengenai modus. Kalian pasti sudah sering banget kan dengar apa sih itu modus? Bahkan kita pas sekolah menengah juga udah mempelajari mengenai modus. Nah, di sini itu ada modus data tunggal. Modus berasal dari kata mode, yang artinya merupakan nilai variabel atau atribut yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Nah, modus juga bisa digunakan tidak hanya pada data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif. Di sini modus juga berarti sebagai nilai yang mana menunjukkan nilai terkonsentrasi dari sekumpulan data. Nah, tadi kan itu dibahas adalah suatu frekuensi tertinggi. Jadi, kata kunci dari modus itu frekuensi tertinggi atau yang biasa sering muncul dari data tersebut. Nah, untuk data tunggal atau tidak dikelompokkan, biasanya tuh kita selesaikan dengan cara yang pertama ada mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian, nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Itu modus tuh data yang sering muncul. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu ada angka 60, 90, 85, 90, 95, dan 60. Nah, karena di sini 90-nya itu ada 2, di mana berarti 90 adalah data yang paling banyak muncul. Jadi modusnya adalah 90. Karena apa? Karena 90 adalah data yang paling banyak muncul. Nah, yang kedua itu ada angka 65, 75, 65, 85, 95, 85, dan 100. Nah, di sini modusnya adalah 65 dan 85. Karena apa? Karena di sini 65 sama 85 sama-sama keluar 2 kali. Nah, jadi modusnya 65 dan 85. Terus selanjutnya yang ketiga, itu ada angka 50, 70, 65, 80, 95, dan 90. Nah, di sini kan karena semua keluar datanya tuh sama semua ya, frekuensi keluarnya tuh sama. Cuma 1 kali aja keluarnya. Jadi di sini modusnya nggak ada, karena semuanya tuh hanya muncul 1 kali. Selanjutnya di sini ada modus data kelompok. Nah, sama nih, sama kayak mean dan median. Modus juga bisa dicari apabila data tersebut adalah data kelompok, bukan data tunggal. Nah, di sini ada nih langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan modus pada data kelompok. Nih, yang pertama itu, kita tuh harus mencari kelompok data yang mana mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi yang paling banyak. Terus yang kedua, kita harus bisa menentukan nilai tipik kelas bawahnya atau TBK, terus frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudah. Nah, dalam hal ini tuh kelas sebelum sesudah itu bisa disebut dengan D1 dan D2. Terus selanjutnya di sini itu ada rumus modus data kelompok. Di sini tuh ada rumusnya tuh guys. MO sama dengan TBK tambah D1 per D1 tambah 2 kali CI. Nah, di sini ada artinya tuh. TBK MO adalah tepi bawah kelas dari modus. D1 adalah selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum. Nah, yang D2 itu selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah. Jadi, D1 itu frekuensi sebelum, D2 itu frekuensi sesudah. Terus CI itu adalah panjang interval. Nah, di sini apa sih hubungan antara mean, median, dan modus? Di sini ada, jika mean, median, dan modus nilainya hampir sama atau berdekatan,
satu sama lain atau mean sama dengan median sama dengan modus, maka kurva data tersebut dikatakan mendekati simetrik atau kita bisa sebut juga zero skewness. Nah, ini ada contoh kurvanya di situ. Kalau mereka sama semuanya, itu kayak gitu gambarnya ya guys. Nah, terus yang kedua, jika nilai modus kurang dari nilai median, maka nilai median kurang ya guys. Terus, sebentar. Nih, jika nilai modus kurang dari nilai median, maka nilai median kurang dari nilai mean atau modus kurang dari median, kurang dari mean, maka kurva dari distribusi data miring atau menceng ke kanan atau juling positif. Kurva yang miring ke kanan memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada ke kiri. Seperti itu tuh guys gambarnya. Sudah ada di sini. Terus yang ketiga, jika mean kurang dari nilai median dan nilai median kurang dari nilai modus atau mean kurang dari median, kurang dari modus, maka kurva dari distribusi data miring atau menceng ke kiri atau juling negatif, kurva yang miring ke kiri memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada ke kanan. Itu bisa dilihat ya, gambarnya ada di situ. Jadi kurvanya kebalikannya dari kurva yang sebelumnya. Kalau dia kan dari kiri ke kanan gitu. Kanan kepada kiri gitu. Terus kebalikannya. Dan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Katarina. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Katarina Kastika Dewi Litwina dengan NIM 221011201435. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ukuran letak. Ukuran letak merupakan ukuran yang menunjukkan bagian mana data tersebut terletak dengan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Jenis ukuran letak. Ukuran letak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu letak kuartil, letak desil, dan juga letak persentil. Saya akan menjelaskan mengenai letak kuartil. Kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal adalah suatu bilangan yang membagi data dengan diurutkan menurut besarnya. Langkahnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok sama besar atau sama jumlahnya. Langkah-langkah menentukan kuartil. Berikut langkah-langkah dalam menentukan kuartil. Yang pertama, menyusun data sesuai dengan nilainya. Yang kedua, menentukan letak kuartilnya. Yang ketiga, menentukan nilai dari kuartil tersebut. Berikut ini merupakan rumus dari kuartil. QI sama dengan 1/4 atau I per 4 dikali N plus 1. Keterangannya, QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya. N adalah jumlah data. Contoh soal dari kuartil. Berikut adalah contoh soal kuartil. Diketahui data yang dikumpulkan adalah 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, 80. Tentukanlah kuartil ke-1 atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3. Cara penyelesaiannya, diketahui 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, dan 80 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian untuk mencari kuartil ke-1 atau Q1, letak kuartil 1 atau Q1 sama dengan I per 4 dikali N plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 10 plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 11. Maka hasilnya adalah 2,75. Kemudian untuk mencari nilai dari Q1 sama dengan X2 ditambah 0,75 yang diambil dari nilai 2,75. Kemudian dikali dengan X3 dikurang dengan X2. Sama dengan 30 ditambah 0,75 dikali 40 dikurang 30. Sama dengan 30 ditambah 0,75 dikali 12.
sama dengan 30 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 39. Jadi nilai dari Q1 adalah 39. Selanjutnya untuk mencari kuartil ketiga, yaitu letak kuartil ketiga atau Q3 sama dengan I/4 dikali N plus 1 sama dengan 3/4 dikali 10 plus 1 sama dengan 3/4 dikali dengan 11. Maka hasilnya adalah 8,25. Untuk mencari nilai dari Q3 adalah nilai Q3 sama dengan X8 ditambah 0,25 yang diambil dari nilai 8,25 dikali dengan X9 dikurang X8 sama dengan 80 ditambah 0,25 dikali 90 dikurang 80 sama dengan 80 ditambah 0,25 dikali 10 sama dengan 80 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 82,5. Jadi nilai dari Q3 adalah 82,5. Kemudian desil. Saya akan menjelaskan mengenai desil. Desil merupakan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang nilainya sama, sehingga dalam sekelompok data bisa dibuatkan desil. Berikut ini merupakan rumus dari desil. Rumus dari desil yaitu DI sama dengan data I/10 dikali N plus 1. Keterangannya, DI sama dengan desil ke I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N sama dengan jumlah dari data tersebut. Berikut contoh soal dari desil. Diketahui data yang dikumpulkan adalah 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, dan 80. Tentukanlah desil keempat atau D4 dan desil keenam atau D6. Cara penyelesaiannya adalah diketahui 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, dan 80 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian untuk mencari D4 atau desil keempat, yaitu dengan letak desil keempat atau D4 sama dengan data ke I/10 dikali N plus 1 sama dengan data keempat per 10 dikali 10 plus 1 sama dengan data keempat per 10 dikali 11. Maka hasilnya adalah data ke-4,4. Untuk mencari D4, yaitu nilai D4 sama dengan X4 ditambah 0,4 yang diambil dari data ke-4,4, kemudian dikalikan dengan X5 dikurang X4. Sama dengan 55 ditambah 0,4 dikali 66 dikurang 55. Sama dengan 55 ditambah 0,4 dikali 11. Sama dengan 55 ditambah 4,4. Maka hasilnya adalah 59,4. Jadi nilai dari desil keempat atau D4 adalah 59,4. Untuk mencari D6 atau desil ke-6, letak desil 6 atau D6 sama dengan data ke I/10 dikali N plus 1 sama dengan data ke-6 per 10 dikali 10 plus 1 sama dengan data ke-6 per 10 dikali 11, maka hasilnya adalah data ke-6,6. Untuk mencari nilai dari D6 atau desil ke-6 sama dengan X6 ditambah 0,6 dikali X7 dikurang X6 sama dengan 76 ditambah 0,6 dikali 80 dikurang 76 sama dengan 76 ditambah 0,6 dikali 4 sama dengan 76 ditambah 2,4. Maka hasilnya adalah 78,4. Jadi nilai dari D6 atau desil ke-6 adalah 78,4. Kemudian ada persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Rumus dari persentil
yaitu PI sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1. Keterangannya PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Kemudian N sama dengan jumlah dari data tersebut. Berikut contoh soal dari kuartil. Diketahui data yang dikumpulkan adalah 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, dan 80. Tentukanlah persentil ke-20 atau P20 dan persentil ke-60 atau P60. Berikut penyelesaiannya. Diketahui 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, dan 80 diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Kemudian untuk mencari persentil 20 atau P20, letak persentil 20 atau P20 sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1 sama dengan data ke 20 per 100 dikali 10 plus 1 sama dengan data ke 20 per 100 dikali dengan 11. Maka akan menghasilkan data ke 2,2. Untuk mencari P20 atau persentil 20 sama dengan X2 yang diambil dari data ke 2,2, kemudian ditambah dengan 0,2 yang diambil juga dari data ke 2,2, dikali dengan X3 dikurang X2. Sama dengan 30 ditambah 0,2 dikali 42 dikurang 30. Sama dengan 30 ditambah 0,2 dikali 12. Sama dengan 30 ditambah 2,4, maka hasilnya adalah 32,4. Jadi nilai dari persentil 20 ini adalah 32,4. Berikutnya untuk mencari persentil 60 atau P60 adalah letak persentil 60 atau P60 sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1 sama dengan data ke 60 per 100 dikali 10 tambah 1 sama dengan data ke 60 per 100 dikali 11. Maka hasilnya adalah data ke 6,6. Untuk mencari nilai dari persentil 60, yaitu nilai P60 sama dengan X6 ditambah 0,6 yang diambil dari data ke 6,6. Kemudian dikali dengan X7 dikurang X6 sama dengan 76 ditambah 0,6 dikali 80 dikurang 76 sama dengan 76 ditambah 0,4 dikali 4 sama dengan 76 ditambah 2,4, maka hasilnya adalah 78,4. Jadi nilai dari persentil 60 ini adalah 78,4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.